Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Guru Biasa, yang kali ini kita menyajikan PR Guru Biasa. Apa itu PR? Nah, PR adalah perspektif guru biasa, yaitu sudut pandang atau point of view. Episode perspektif kali ini, guru biasa akan berwisata, mengobservasi, dan sedikit memberikan opini. Jalan-jalan kali ini, guru biasa akan menikmati salah satu desa wisata, tepatnya desa wisata Lontar Sewu di Kabupaten Gresik. Sahabat guru biasa, bicara tentang desa wisata memang menarik untuk dilirik karena hal ini akan membantu meningkatkan pendapatan asli desa atau yang disingkat dengan PADES yang ada di Indonesia dari sektor pariwisata. Berwisata di desa dewasa ini telah menjadi pilihan tersendiri bagi wisatawan. Wisatawan menggemari tempat wisata di desa tidak hanya menyajikan keindahan alamnya saja, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu, berkembanglah alternatif pariwisata pada minat khusus dan lokasi tertentu yang disebut dengan desa wisata, dalam menggali dan mengembangkan potensi desa di berbagai wilayah di Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Nah, bicara tentang desa wisata dan objek wisata di desa, keduanya merupakan sesuatu yang berbeda, namun sering sulit untuk dibedakan. Belakangan ini banyak desa yang menganggap memiliki desa wisata, namun ketika ditilik lebih jauh, ternyata hanya berbentuk objek wisata yang berlokasi di desa tanpa memiliki konsep pengembangan sebagai desa wisata. Pengembangan desa wisata tidak bisa dilakukan secara instan hanya dengan membuat sebuah objek wisata atau menyelenggarakan event wisata di desa. Lebih daripada itu, konsep pengembangan desa wisata harus memenuhi sejumlah unsur penting yang tidak lepas dari peran komunitas atau masyarakat sebagai pelaku penting di dalamnya. Banyak contoh desa wisata yang berhasil dan dapat meningkatkan taraf ekonomi warga desa tersebut. Misalnya, beberapa desa wisata di Yogyakarta, di Pulau Bali, desa wisata dan budaya warga Osing Banyuwangi, dan lain-lain. Termasuk juga desa wisata Lontar Sewu di Kabupaten Gresik ini. Berbicara khusus desa wisata Lontar Sewu ini memang masih dalam tahap pengembangan awal, namun sepertinya sudah sedikit memenuhi beberapa unsur yang ada dalam konsep pengembangan desa wisata yang mengacu pada keberadaan unsur 3A, yakni adanya atraksi sebagai daya tarik utama desa wisata, amenitas
sebagai fasilitas pendukung yang dimiliki oleh desa wisata, aksesibilitas yang dapat diartikan sebagai beragam hal yang berkaitan dengan akses wisatawan ketika hendak berkunjung ke desa wisata. Jika kita perhatikan, adanya danau dan hamparan kebun yang disulap dengan beberapa spot-spot yang kreatif dapat menjadi daya tarik. Sedangkan fasilitas pendukung dan aksesibilitas walaupun sudah ada, akan tetapi memang masih minim. Intinya diperlukan fokus pengembangan yang lebih intens untuk bisa semakin baik dan cepat berkembang. Di lain tempat, mulai banyak provinsi ataupun kabupaten yang menggarap secara serius desa wisata. Bahkan ada beberapa desa wisata yang sudah sukses dan bahkan mendunia. Ini tak lepas dari kesungguhan pemangku kepentingan atau kita menyebutnya dengan stakeholder, misalnya kepala daerah, perangkat desa, komponen masyarakat lainnya dalam mengelola potensi desa dengan efektif, efisien, dan profesional. Ketika berbicara tentang kegiatan, lebih spesifik lagi kegiatan ekonomi, sudah barang tentu tidak bisa terlepas daripada modal. Bahkan modal sering menjadi hal klasik yang menghantui ketika orang atau kelompok ingin berkegiatan ekonomi atau bisnis. Pertanyaan yang muncul biasanya, dari mana modalnya, bagaimana, dan kepada siapa harus pinjam, kalau rugi atau untung bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jawabannya mudah sekali karena pemerintah sudah berkomitmen dan dijalankan dalam 5 tahun terakhir untuk membangun desa lebih masif melalui dana desa. Dana desa ini masih akan terus berlanjut dan tiap tahun akan ada peningkatan. Yang menarik dalam implementasi penggunaan dana desa, ada beberapa program yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT. Salah satu di antaranya adalah BUMDes, yakni Badan Usaha Milik Desa, yang intinya bagaimana desa bisa meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakatnya. Sehingga jika ada potensi desa dalam bidang pariwisata, maka BUMDes ini sangat tepat menciptakan dan mengelola desa wisata. Keberadaan desa wisata adalah untuk memberdayakan masyarakat supaya dapat berperan aktif sebagai pelaku langsung yang menjadi motor penggerak dalam upaya meningkatkan dan mengangkat potensi pariwisata, baik itu budaya ataupun bentang alam yang dimiliki oleh desa mereka. Sehingga desa memiliki satu destinasi atau kunjungan dari luar yang mana pada akhirnya kegiatan pariwisata akan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Bagi sahabat guru biasa yang tertarik dalam pengelolaan BUMDes, khususnya dalam bidang pengembangan desa wisata, telah ada beberapa komunitas atau lembaga yang bisa membimbing dan mendampingi. Mereka adalah ahli atau pakar dari berbagai universitas maupun praktisi yang bergelut di bidang pengembangan sumber daya manusia, dan mereka yang sudah berpengalaman dalam mengembangkan desa wisata. Demikianlah jalan-jalan guru biasa and family kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberi manfaat bagi sahabat guru biasa. Ditunggu ya komentar dan saran yang baik dan konstruktif di kolom komen. Yuk giat berliterasi agar kita informatif, berwawasan, moderat, proporsional, sehat jasmani dan pikiran, serta produktif.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.